Saudara-saudara, Shalom. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya atau Rehat edisi Jumat 13 Maret 2020. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan di hari ini. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua. Di dalam kasih Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Saya bacakan firman Tuhan. Dipersatukan dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiria yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang oleh Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah persatuan atau kamisaran. Ada yang berpendapat bahwa nilai yang paling krisis di Indonesia saat ini adalah nilai persatuan. Bahkan dikatakan bahwa Indonesia darurat radikalisme. Satu paham yang ditanamkan oleh oknum-oknum tertentu dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda dengan kemauan mereka. Dan mereka juga mengatasnamakan agama tertentu. Saudara-saudara, sejak zaman Yesus, orang Yahudi memahami bahwa mereka adalah umat yang kudus, umat pilihan Allah. Karena itu orang-orang non-Yahudi dipandang sebagai kafir, najis, tidak tahir dan tidak selamat. Orang kafir disebut sebagai orang yang tidak bersunat. Saudara-saudara, sunat adalah tanda lahiriah namun terlalu dibesar-besarkan oleh orang-orang Yahudi. Karena itu Paulus menjelaskan bahwa ia tidak mementingkan sunat lahiriah melainkan sunat hati. Bagi Paulus, tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa Allah, maka seorang tidak dapat diselamatkan. Dengan kehadiran Kristus, orang-orang yang dianggap kafir, yang dulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat. Perseteruan Allah dengan mereka telah dirubuhkan oleh kurban darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Kristuslah kurban damai perseteruan antara manusia dengan Allah dan dengan sesamanya. Tidak hanya tembok pemisah antara manusia dengan Allah yang rubuh, tetapi tembok pemisah antara etnis Yahudi dan non-Yahudi pun dihancurkan. Saudara-saudara, Paulus menekankan pentingnya memelihara nilai persatuan, baik di dalam tubuh gereja, antar gereja,
dan di luar gereja. Gereja seharusnya menghargai perbedaan baik suku, bahasa, ras, budaya, dan agama. Kristus mati di kayu salib mendamaikan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya manusia. Karena itu senantiasalah hidup dalam perdamaian. Karena Kristus telah menyatukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau telah menyatukan kami di dalam darah Kristus dan menuntun kami oleh Roh Kudus. Dan karena itu ajarlah kami untuk menjalani hari-hari kami dengan tetap memelihara persatuan dan persaudaraan. Sehingga kami tidak akan terjebak di dalam hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Lindungi kami hari ini, lindungi kami saat ini, dan orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.